Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang Allah muliakan, alhamdulillah pada episode kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan yang lalu tentang ilmu tauhid, di mana pada episode lalu kita sudah membahas tentang definisi ilmu tauhid, kemudian nama-nama ilmu tauhid. Maka pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang objek kajian dalam ilmu tauhid. Nah, kenapa kita membahas tentang objek kajian ilmu tauhid? Karena seperti yang sudah disinggung pada episode yang lalu, bahwa sebagai sebuah ilmu tauhid ini memiliki sistematika yang sangat baik yang disusun oleh para ulama. Kenapa demikian? Supaya bisa dipelajari. Jadi sebagai sebuah ilmu atau sebagai sebuah cabang ilmu yang sangat penting di dalam Islam, para ulama sudah membuat sistematikanya dengan sangat baik, dari mulai definisi, kemudian nama-nama, sejarah, kodifikasi, kemudian juga di situ terkait dengan objek ilmu ini tujuannya apa, kemudian juga apa saja variabel-variabelnya. Maka pada pembahasan ini kita akan mencoba membahas tentang objek pembahasan utama dalam ilmu tauhid. Jadi dengan demikian, sebagai ilmu pengetahuan, ilmu tauhid itu memiliki 3 objek utama. Objek yang pertama adalah tentang al-uluhiyat. Objek uluhiyat ini terkait dengan masalah-masalah ketuhanan, masalah tentang wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita memberikan argumen bahwa zat Allah itu betul-betul wujud, betul-betul ada, betul-betul sebagai zat yang kepadanya segala sesuatu kembali dan darinya segala sesuatu berasal. Tetapi zat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak diperanakan, tidak beranak, tidak berjumlah dan segala macam, tapi adalah yang sangat esa. Nah, ini dibahas dalam masalah uluhiyah. Selain itu juga dalam masalah uluhiyah ini dibahas tentang bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita hanya bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan dengan mengenal zatnya, tetapi mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah melalui sifat-sifatnya yang semua dijelaskan di dalam Al-Quran dengan sangat rinci apa saja sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga bagaimana kita mengenal ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sifat Allah, ciptaan Allah, semua ini akan sampai pada kesimpulan keimanan bahwa zat ilahiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung itu betul-betul ada dan menjadi merupakan pencipta bagi seluruh alam raya tanpa pengecualian. Tetapi pengenalan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan karena kita melihat zatnya, bukan karena kita melihat bentuknya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci dari bentuk-bentuk itu, tetapi kita memahami, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nama-namanya, melalui perbuatannya, melalui ciptaannya, yang itu akan mengantarkan kita pada pemahaman terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Objek yang kedua adalah tentang an-nubuwat. Objek yang kedua adalah tentang an-nubuwat. An-nubuwat ini secara khusus membahas tentang masalah-masalah yang terkait dengan kenabian dan kerasulan. Kita tahu semua bahwa agama Islam ini tidak akan sampai kepada kita risalah ini kecuali melalui para nabi dan para rasul. Nah, masalah nubuat ini masuk pada objek kajian kedua dalam ilmu tauhid, di mana di situ disebut tentang bagaimana ciri-ciri para nabi, siapa saja para nabi itu, apa saja sifat-sifat yang wajib dimiliki oleh para nabi, apa saja sifat yang mustahil dari para nabi, kemudian apa saja wahyu-wahyu yang diturunkan kepada para nabi, ada berapa wahyu itu, kemudian juga apa saja mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan segala macamnya. Nah, ini ada dalam masalah nubuwat atau khusus pembahasan dalam masalah kenabian. Di situ juga dijelaskan bagaimana para nabi mendakwahkan risalah keislaman ini supaya sampai kepada umatnya dengan segala macam kelebihan, kekuatan, dukungan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajarkan tauhidnya. Objek yang ketiga dalam ilmu tauhid adalah as-sam'iyat. As-sam'iyat dari asal dari kata sam, yang artinya adalah mendengar. Artinya objek yang ketiga ini adalah pembahasan dalam ilmu tauhid yang terkait dengan hal-hal gaib. Misalnya seperti masalah kematian, masalah alam kubur, alam barzakh, masalah ruh, masalah jin, malaikat, masalah kebangkitan, hari akhir, surga dan neraka, yaumul hisab, syafaat dan segala sesuatu yang terkait dengan hal gaib. Ini menjadi objek ketiga dalam kajian ilmu tauhid. Yang hal-hal gaib ini tidak bisa dapat kita pahami melalui akal,
tidak bisa kita pahami melalui nalar kita, tetapi semuanya hanya akan kita bisa pahami melalui wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan kepada kita bahwa alam kubur itu ada, bahwa alam barzakh itu ada, bahwa siksa kubur itu ada, bahwa kenikmatan kubur itu ada, bahwa surga itu ada, neraka itu ada, bahwa yaumul hisab itu ada, bahwa siratul mustaqim itu ada, dan segala sesuatu yang terkait dengan hal-hal gaib, termasuk juga alam jin, alam malaikat, bagaimana hubungannya dengan manusia, seperti apa sifat-sifat malaikat, seperti apa sifat-sifat setan. Semuanya pembahasannya ada dalam masalah as-sam'iyat. Kenapa disebut sam'iyat? Karena ini adalah objek-objek hal gaib yang kita bisa mengimani, bisa meyakini, dan bisa memahami hanya melalui sam', melalui pendengaran atau melalui wahyu yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi, lalu sampai kepada kita dan menjelaskan hal-hal gaib itu, dan dengan penjelasan inilah kemudian kita bisa yakin. Dengan demikian kita perlu mengulangi lagi bahwa objek utama dalam ilmu tauhid ada tiga. Pertama adalah uluhiyat yang terkait dengan masalah-masalah ketuhanan, yang kedua adalah nubuwat yang terkait dengan masalah-masalah kenabian, yang ketiga adalah as-sam'iyat yang terkait dengan masalah-masalah hal gaib yang kita tidak akan pernah bisa memahaminya kecuali melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya. Yang kedua melalui hadis-hadis sahih yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita pahami tentang hal-hal yang gaib tersebut. Demikian pembahasan tentang objek utama dari ilmu tauhid. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.